yang punya arti, hidup yang punya nilai, saudara. Dan makna dan nilai itu bukan didapat dari kekayaan, bukan didapat dari jabatan, saudara. Tapi karena seseorang melakukan sesuatu yang punya nilai abadi dalam Tuhan. Dan itulah yang saya maksud dengan hidup yang penuh. Dan hidup yang utuh, apa hidup yang utuh itu? Hidup yang utuh yang saya maksud adalah hidup sesuai dengan identitas yang dari Tuhan, saudara. Jati diri yang sudah Tuhan siapkan buat kita semua. Makanya Efesus 1 ayat keempat bilang begini, sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus. Artinya begini, ada perbedaan antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Betul, saudara ya? Dan itu yang saya maksud dengan identitas, saudara. Nah, pertanyaannya begini, kenapa hidup penuh dan utuh ini perlu dibahas? Kenapa kita nggak bahas hal lainnya aja? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena hari-hari ini manusia sedang krisis tujuan atau krisis makna hidup, saudara. 2 Timotius 3 ayat 1-2 bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, atau bisa dibilang hari-hari ini, saudara, sekarang ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus bilang, kita bisa rasain sampai hari ini. Kita bisa ngelihat bahwa sekarang manusia itu makin lama makin egois. Makin lama yang dipikirin cuma kepentingannya sendiri, saudara. Akhirnya apa? Dengan mentalitas seperti ini, seseorang hanya akan berpikir apa yang bisa kudapat, apa yang menyenangkan hatiku, dan aku. Dan akhirnya apa, saudara? Hidup seseorang menjadi hidup yang kosong, saudara. Dan apa buktinya, saudara? Hari-hari ini kalau kita lihat, moral itu makin turun, betul gak, saudara? Januari kemarin saya dapat sebuah berita, ada sebuah daerah di Indonesia namanya Ponorogo. Ratusan siswinya itu hamil di luar nikah, saudara. Mungkin saudara ada yang pernah baca juga. Bayangin, saudara, bukan belasan, bukan puluhan, tapi ratusan. Seumur saya hidup saya gak pernah dengar kayak gini, saudara. Belum lagi soal kejahatan, pembunuhan. Sekarang nyawa manusia itu udah kayak kacang, saudara. Gampang hilangnya. Dendam sedikit, kesel sedikit, dibunuh, nyawa orang menghilang. Belum lagi perselingkuhan, perceraian. Saudara tahu nggak, Indonesia menurut Kemenak, Kementerian Agama, kita ini adalah negara dengan tingkat perceraian tertinggi se-Asia dan Afrika. Bayangin, saudara. Dan itu dari segi sosialnya. Dari segi gerejanya, terkadang gereja pun kehilangan makna yang sesungguhnya dari sebuah gereja. Gereja itu harusnya menjadi sebuah komunitas orang-orang kudus, betul, saudara ya? Yang ditarik keluar. Tapi terkadang gereja jadi tempat bisnis. Ada satu gereja di Amerika, saudara. Dia punya program doa itu berbayar. Nah, jadi saudara kalau di sini ceritanya gereja di situ, Anda mau didoain sama pengerja di sini misalnya, bayar dulu, saudara. Dan ini salah satu webnya. Panah yang merah itu adalah tarifnya, saudara. Jadi Anda sebelum didoain, masukin dulu informasi kredit cardnya, baru pilih tuh $9, $15, sampai $35, saudara. Makanya Tuhan Yesus di Yohanes 2 dia bilang, kamu membuat rumah Bapakku jadi tempat jualan. Nah, saudara, dari sini kita ngelihat bahwa sekarang ini namanya hidup manusia semakin kehilangan maknanya, saudara. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini penting dibahas? Karena sekarang ini kita lagi krisis identitas, saudara. Orang makin gak tahu siapa dirinya. Roma 1 ayat 25 berkata, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Artinya sekarang ini manusia semakin lupa dari mana dia berasal. Untuk apa dia ada di bumi. Karena dia melupakan penciptanya, akhirnya manusia menciptakan kebenarannya sendiri.
walaupun kebenaran yang diciptakan melawan firman Tuhan, saudara. Ini salah satu contohnya. Saudara, kalau lihat di depan ini adalah pasangan yang normal. Betul, saudara? Pria dan wanita. Tapi saudara, kalau Anda perhatiin yang cowok, perhatiin perutnya. Itu bukan cacingan, saudara. Atau gendut, enggak. Tapi itu perut orang hamil. Nah, saudara, di depan Anda ini adalah pasangan transgender. Yang pria dulunya wanita. Yang wanita dulunya pria, saudara. Kebolak-balik jadinya sekarang. Kenapa bisa begini, saudara? Karena apa yang mereka anggap benar, betul? Apa yang mereka anggap benar di dalam dirinya, jadi identitasnya dia. Jadi jati dirinya dia. Nah, saudara, oleh sebab itu, dari sini kita melihat hari-hari ini bagaimana krisis makna dan krisis identitas itu nyata, saudara. Nah, oleh sebab itu, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa punya kehidupan yang penuh dan utuh, saudara? Satu aja, yaitu adalah hiduplah dengan tujuan. Saudara, hanya orang yang punya tujuan, hanya orang yang tahu kemana dia harus pergi, apa yang harus dilakukan, hanya orang itu yang akan mengalami hidup yang penuh dan utuh, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa punya tujuan itu penting, saudara? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena setiap kita, saya dan saudara, diciptakan dengan sebuah tujuan yang khusus. Yang hanya punya saudara dan saya, saudara. Amsal 16 ayat ke-4a dibilang begini. Tuhan membuat segala sesuatunya, bukan sebagian, segala sesuatu. Dengan apa, saudara? Untuk tujuannya masing-masing. Artinya apa, saudara? Artinya begini, Tuhan sudah menyiapkan, sudah memberikan setiap kita, saya dan saudara, tujuannya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Ada grand design, ada rencana Tuhan untuk saya dan saudara. Bukan punya orang lain, punya saudara. Makanya Mazmur bilang begini, saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya, saudara, sebelum seseorang dilahirkan, sudah ada rencana Tuhan buat orang itu, saudara. Makanya Matius 25 bilang begini. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, saudara. Nah, artinya begini, jelas bahwa Tuhan menyiapkan kepada kita, anak-anaknya, sebuah tujuan, sebuah tugas yang hanya dimiliki oleh saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, profesi orang itu pasti beda-beda, betul? Jalan hidup orang beda-beda. Oleh sebab itu, saudara, karena semua kita berbeda, kita punya keunikan masing-masing, kita gak punya hak untuk memaksakan standar diri kita ke orang lain. Contohnya, Anda pintar matematika. Bukan berarti orang yang gak pintar matematika itu bodoh, betul ya, saudara? Ada orang yang mungkin gak pintar matematika, tapi mungkin olahraganya jago, jadi atlet dia. Mungkin dia gak pintar matematika, tapi bahasa Inggrisnya jago. Saudara, ini kejadian benar, saudara, di keluarga saya, saudara saya. Saudara saya itu pengen banget jadi koki, saudara. Pengen banget jadi chef. Tapi orang tuanya mau dia sekolah ekonomi. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena bapaknya terus maksa. Akhirnya anaknya nurut. Dan dia selesaikan, dia sekolah ekonomi di luar negeri, saudara. Sekolah, dan setelah lulus, tahu apa yang terjadi, saudara? Ijazahnya dibawa ke bapaknya. Dia bilang begini, "Pi, ini yang papi mau. Sekarang saya mau belajar masak." Serius, ini kejadian nyata, saudara. Akhirnya gelar SE-nya gak kepake, saudara. Kenapa? Karena memang setiap orang, saya dan saudara, itu punya tugasnya masing-masing.
punya talentanya masing-masing. Dan hal itu hanya saudara yang punya, orang lain gak punya saudara. Nah saudara, bahkan yang seprofesi pun punya kekhususannya. Salah satu contohnya dalam Galatia 2. Dikatakan begini, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Saudara, ini yang nulis Paulus, ini Paulus yang ngomong saudara. Dari sini kita belajar dari ayat ini, bahwa ternyata walaupun mereka profesinya sama, sama-sama rasul, sama-sama cinta Tuhan, sama-sama jalanin amanat agung saudara. Tapi ternyata tugas yang Tuhan kasih ke mereka itu beda-beda saudara. Paulus dipercayakan Tuhan untuk melayani orang-orang bukan Yahudi, orang Yunani dan lain sebagainya. Tapi Petrus Tuhan percayakan untuk orang-orang Yahudi saudara. Nah saudara, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kita anak Tuhan itu punya tugas masing-masing dari Tuhan. Oleh sebab itu kita gak perlu iri sama talenta orang saudara. Gak perlu merasa gak aman, terancam saudara, karena kita punya tugas masing-masing. Amin saudara. Dan inilah alasan yang pertama, kenapa tujuan itu penting. Dan alasan yang kedua, kenapa tujuan itu penting? Karena tujuan adalah kekuatan saudara. Saudara, salah satu gunung paling berbahaya di dunia untuk didaki adalah Gunung Everest. Kenapa? Karena Gunung Everest itu adalah gunung tertinggi di dunia saudara. Tingginya itu kurang lebih 8.800 meter di atas permukaan laut. Artinya kalau kita ngedongak ke atas itu tingginya hampir 9 km saudara. Tinggi banget. Dan di dalam Gunung Everest itu ada yang namanya dead zone. Ya. Jadi dead zone ini ada kurang lebih di ketinggian 25.000 kaki saudara. Atau 7.600 meter. Nah di dead zone-nya ini, itu banyak orang yang meninggal di situ saudara. Kenapa? Karena oksigennya tipis. Karena oksigennya tipis, badannya jadi rusak. Akhirnya otaknya juga jadi rusak saudara. Itu yang membuat orang banyak meninggal di situ. Nah cuman pertanyaannya, kenapa sampai hari ini masih banyak orang yang naik ke Gunung Everest saudara? Jawabannya simpel saudara, karena mereka punya tujuan. Karena tujuan menjadi kekuatan buat mereka. Saudara, saat orang punya tujuan, dia akan terus maju. Walaupun dia banyak dikritik orang saudara. Saat orang punya tujuan, dia akan terus maju saudara. Walaupun banyak orang remehin dia. Waktu orang punya tujuan, dia akan terus maju. Walaupun situasi kondisinya nggak mendukung dia saudara. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita saudara. Saudara, Tuhan Yesus adalah salah satu orang yang paling banyak mendapatkan kekerasan non-verbal dan verbal saudara. Dia banyak dihina, banyak disiksa, banyak dikatain, bahkan dipukul sampai disalib. Nah cuma pertanyaannya, kenapa dia selesaikan tugasnya di kayu salib? Karena dia punya tujuan saudara. Makanya Ibrani 2 bilang begini, Ibrani 12. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Nah ini perhatikan saudara yang saya highlight. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Artinya begini, Yesus sudah tahu saudara, kalau dia mengikuti kehendak Bapaknya, dia pasti mati. Kalau dia ikutin kehendak Bapaknya, dia akan dipermalukan saudara. Tapi dia tetap berjalan, karena dia punya tujuan. Makanya ayatnya bilang begini, ayat berikutnya. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Saudara, hal ini sama kayak seorang ibu yang mau melahirkan anak-anaknya. Saat seseorang mau melahirkan, itu resiko kematian besar, betul ya? Apalagi zaman dulu, belum secanggih sekarang saudara. Nah cuman pertanyaannya, kenapa seorang ibu masih mau terus melakukan kelahiran untuk anak-anaknya? Karena dia punya tujuan saudara. Tujuannya adalah melihat buah hatinya saudara. Karena dia tahu waktu dia lihat buah hatinya,
segala penderitaan yang dirasain hilang. Amin ibu-ibu. Nah saudara, begitu juga saat kita, saya dan saudara punya tujuan. Sesulit apapun kondisi Anda, seberapa mustahilnya tugas itu, pasti Anda akan kuat. Kenapa? Karena seorang yang punya tujuan itu sendiri adalah kekuatan. Amin saudara. Dan inilah alasan yang kedua. Dan alasan ketiga yang terakhir. Tujuan adalah identitas. Saudara, saya mau bilang begini. Anda adalah apa yang Anda tuju. Jati diri kita ditentukan dari tujuan hidup kita saudara. Mazmur 115 bilang begini, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, dari sini kita belajar Anda adalah apa yang Anda sembah. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda sembah, saudara. Makanya begini, saat tujuan seseorang hanya, saya nggak bilang nggak boleh ya saudara, hanya untuk menjadi kaya, dia akan menyembah uang. Dan sifatnya kayak uang saudara. Segala sesuatu akan diperhitungkan untung dan ruginya. Dan saat seseorang hanya punya tujuan untuk terkenal, dia akan menyembah ketenaran itu saudara. Dan dia menjadi orang yang gila hormat dan haus pujian. Dia hanya mau melakukan sesuatu kalau itu mendatangkan pujian. Dan saat seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, aku dan aku, dia akan nyembah dirinya sendiri saudara. Nah tetapi saat seseorang punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, dia akan jadi sama seperti Kristus saudara. Kenapa? Karena orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan pasti akan melakukan perintah-perintahnya. Nah saudara, oleh sebab itu pastikan apa yang jadi tujuan Anda. Karena apa yang Anda tuju menentukan jati diri Anda saudara. Amin. Nah saudara, yang terakhir boleh saya minta pemain keyboard. Jadi hari ini kita sudah belajar saudara, ada 3 alasan kenapa ini penting. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan tujuan hidup kita saudara. Caranya cuma satu, yaitu adalah mulailah dari Tuhan. Untuk Anda menemukan hidup Anda gak nyarinya di luar Tuhan saudara. Anda bukan nyari dalam diri sendiri, bukan nyari di orang lain, apalagi di dukun saudara. Tapi saat Anda mau mencari tujuan hidup Anda, carilah dalam hadirat Tuhan saudara. Kolose 1 ayat 16 bilang begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya begini saudara, yang paling tahu ciptaannya adalah penciptanya, betul? Yang paling tahu handphone Anda itu kenapa? Pasti orang yang buat handphone Anda. Nah begitu juga Anda, saat Anda mau tahu Anda siapa, Anda kemana harus pergi, nanyanya bukan ke orang lain saudara, tanya kepada Tuhan. Untuk apa kita dilahirkan di dunia? Buat apa kita dilahirkan di dunia? Untuk apa kita ada di dunia saudara? Dan saudara, bicara soal tujuan itu tidak selalu berbicara tentang jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan. Tapi satu hal yang pasti saudara, saat tujuan itu dari Tuhan, tidak mungkin melawan kehendak Tuhan. Dan pasti akan menjadi berkat buat banyak orang. Salah satu contohnya, Yusuf. Saudara, Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir bukan untuk jadi pendeta saudara, bukan jadi imam,
Tapi Tuhan tempatkan Yusuf di Mesir justru untuk jadi wakil presiden waktu itu. Yusuf jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Jadi kita bisa lihat di sini saudara, saat Tuhan menempatkan gak harus jadi pendeta. Anda gak harus berdiri di mimbar ini, enggak. Tapi kalau kita lihat Yusuf Tuhan taruh di pemerintah saudara. Dan waktu Tuhan percayakan Yusuf di pemerintahan, ada maksudnya saudara. Seperti yang saya bilang, itu akan memberkati banyak orang. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Tuhan taruh Yusuf di Mesir bukan tanpa alasan. Ternyata saat Yusuf Tuhan percayakan jadi wakil presiden di Mesir, ternyata Tuhan mau Yusuf memelihara bangsa Israel saudara. Seandainya Yusuf gak ada pada waktu itu, mungkin bangsa Israel hari ini udah punah saudara. Di sini kita ngelihat saat tujuan itu dari Tuhan, itu akan memberkati banyak orang saudara. Dan kalau kita lihat di zaman modern ini, ada satu tokoh di pemerintahan yang menurut saya datangnya dari Tuhan saudara. Waktu orang ini datang di pemerintahan, dia menjadi simbol kejujuran dan integritas. Saya gak akan sebut namanya saudara. Tadi kira buat 2024 lagi kan. Tapi saya percaya dia dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu dia datang itu memberikan kita harapan. Ternyata di pemerintahan, di pejabat pemerintah, itu masih ada orang yang berintegritas. Dan akhirnya apa saudara? Karena dia muncul, orang-orang yang kayak dia muncul juga saudara. Nah dari sini kita belajar sama-sama. Tujuan dari Tuhan itu gak selalu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, enggak saudara. Tapi yang pasti saat tujuan itu dari Tuhan, tidak akan melawan kehendak Tuhan dan akan memberkati banyak orang. Amin saudara. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saudara, kalau Anda lihat saya berdiri di tempat ini, jujur, ini bukanlah impian saya. Ini bukanlah cita-cita saya saudara. Saya gak pernah mau jadi pendeta. Walaupun bapak saya pendeta saudara. Saya pendekar. Saya gak pernah mau jadi pendeta. Kenapa? Karena pendeta hidupnya serba salah. Kegendutan dibilang gak punya penguasaan diri. Kekurusan kurang doa. Ganti mobil dibilang makan duit jemaat. Nggak punya mobil dibilang kurang berdoa. Serba salah. Disakitin orang kita harus ngampunin saudara. Makanya saya nggak mau jadi pendeta saudara. Bagi saya cukup ngelihat bapak saya jadi pendeta, udah nggak perlu saya jadi pendeta. Dan saya cita-citanya dari kecil itu maunya jadi pengusaha saudara. Makanya saya dari kecil belajar bisnis, belajar jualan. Sampai akhirnya saudara, waktu umur saya 25 tahun, bisnis saya mulai berkembang. Waktu umur saya 25 tahun, di tengah-tengah teman-teman saya itu baru ada yang masih kuliah, ada yang baru lulus, lagi nyari kerja, baru masuk kerja. Saya udah bisa nyicil apartemen saya sendiri waktu itu. Walaupun saya nyicilnya berdua sama orang tua saya. Karena saya nyicilnya gak ke bank, tapi ke developernya. Jadi waktunya sempit. Nah tapi saudara, di tengah pencapaian saya pada waktu itu, saya tetap merasakan kekosongan dalam hidup saya saudara. Walaupun semuanya berjalan dengan baik, tapi tetap ada bagian dalam diri saya yang masih kosong. Dan saya gak tahu itu apa. Saya bingung kenapa.
Semua baik-baik aja, tapi kenapa diri gue masih kosong rasanya? Kayak ada sesuatu yang harus diisi, dan gak bisa diisi dengan uang dan lain sebagainya, gak bisa. Dan akhirnya singkat cerita, berapa tahun yang lalu saya dipercayakan untuk melayani jiwa-jiwa, khususnya anak-anak muda, saudara. Dan waktu saya melayani mereka, disitulah saya pertama kali ngerasain yang namanya penuh dan utuh, saudara. Dan singkat cerita, saudara, hari ini secara keuangan saya lebih bebas yang dulu, saudara. Hari ini saya gak punya bisnis apapun. Mungkin sisa-sisa aset masih ada, saudara, tapi bisnis gak ada sedikit. Tapi saya mau bilang ke saudara, hari ini saya jauh lebih berbahagia daripada yang dulu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kasih saya tujuan hidup yang baru, saudara. Dan itulah yang membuat diri saya hari ini penuh dan utuh. Nah, saudara, kalau Anda hari ini mau merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, temukanlah tujuan hidup Anda dalam Tuhan. Karena hanya orang yang punya tujuan hidup yang hidupnya akan penuh dan utuh. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang makin berdiri. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku.